kita bersama Yesus selalu ada sukacita, dan bersama Yesus itu sangat indah. Amin. Ya, mari tos kata-kata dengan angkur sebelah dan kata-katakan damai di hati. Damai di hati. Tosnya mana? Katakan damai di hati ya. Hari-hari ini kita harus memiliki hati yang damai ya. Itu yang Tuhan mau ya. Dan kita tetap menjaga hati kita, tetap menjaga tubuh kita ya. Kenapa harus kita jaga itu? Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, agar kita semakin hari tahu akan rencana Tuhan. Amin. Hari biasa ya. Saya sangat bahagia hari ini dan sangat luar biasa ya. Ya, saya akan diberkati dengan pujian dan penyembahan. Tadi terima kasih Ibu Gembala ya. Nah, ada juga lagu begitu indah ya yang mau sampaikan, tapi itu nggak jadi ya. Nggak apa-apa, firman-Nya tetap jadi. Karena apa, ini pesan Tuhan ya. Pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan buat saya dan buat kita semua. Amin. Dan ini firman saya uji berulang-ulang kali ya. Saya beruntun berdoa dan Tuhan melihatkan, Tuhan menampakkan hidup saya dan hidup kita semua bahwa hari ini kita tetap menjaga hati kita, menjaga tubuh kita. Amin. Ya. Nah, kemarin saya juga telah menyampaikan firman Tuhan bahwa di dalam Yesus ada kepastian ya. Cuma di dalam Yesus ya tidak ada firman, yaitu bersama Yesus. Karena Yesus adalah jalannya ya. Karena Yesus adalah pintunya. Yesus adalah kuncinya. Karena Yesus adalah pemilik surga itu sendiri. Amin. Makanya kalau kita percaya, pasti kita akan menerima dan bisa melihat suatu Tuhan. Amin. Intinya itu apa? Percaya. Katakan percaya. Iya. Harus percaya ke firman Tuhan ya. Luar biasa firman Tuhan ya. Ingatkan ya. Nah, luar biasa ya lagunya tadi ya. Firman adalah itu selalu tidak berubah ya. Wah, ini luar biasa juga bahwa tadi malam juga saya lakukan firman Tuhan ini ada pesan khusus bahwa hidup kita tuh harus terfokus pada Tuhan ya. Jangan kita hilang fokus kita kepada Tuhan. Karena apa? Saya mau merenungkan di dalam Wahyu kemarin ya. Dalam Wahyu 6 itu sedang diwujud. Makanya kita hari-hari harus bersabar dalam proses itu ya. Dan ujian ya. Jangan sampai kita tergoda. Amin. Iya. Ya, kita baca firman Tuhan hari ini. Saya punya renungan itu intinya pemulihan ya. Ketaatan adalah membuat hidup kita semakin hari dipulihkan. Amin. Mari kita tetap taat di dalam Tuhan. Kita baca dalam 2 Tawarik ya. 2 Tawarik ya, 2 Tawarik 7. Ini kita baca bersama-sama ya, pelan-pelan ya. Inilah pesan dari kita belajar. Namanya saya belajar juga ya. Ini pesan buat kita semua ya. Paham ya, kita semua sudah tahu firman Tuhan ya. Nah, itu 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-22 dengan judul Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ya, itu ya. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ya, Tuhan selalu dekat dengan kita. Ya. Sudah dapat semua? Nah, sampai sudah pernah baca firman Tuhan ini? Iya, ya sudah baca. Tinggal diteguhkan sambil temanya ya. Kita baca bersama-sama. Oke, 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan 22. Saya baca yang pertama, kemudian kita Bapak Ibu melanjutkan doa dan kita bergantian ya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah mendengar doamu
bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampah di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukhususkan rumah ini, supaya aku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, Maka aku akan menentukan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, akan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. tetapi jika kamu ingin berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, Maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan biasan dan sindiran di antara segala bangsa. dan setiap orang yang lewat rumah yang amat dipinggirkan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Amin. Ya, ini firman Tuhan luar biasa dalam hidup kita ya. Mari kita perhatikan bersama-sama pada firman Tuhan. Inilah pesan hari-hari ini buat kita ya, bahwa Tuhan mengingatkan kita ya. Ini suatu firman Tuhan ya, Tuhan menjawab doa kita ya. Tuhan menjawab doa Salomo ya. Tuhan berjanji dan Tuhan juga memberikan suatu peringatan. Amin. Ini pesan Tuhan. Nah, hari-hari ini yang perlu kita perhatikan ya, bahwa hidup kita tetap menjaga hati kita, menjaga tubuh kita. Itulah baik suci kita. Amin. Ini doa permohonan Salomo ya. Ketika dia berdoa, kita ke belakang itu ke 6 itu dia doa Salomo di situ ya. Nah, doa Salomo ya di situ ya. Dia permohonan kepada Bapa ya, sehingga Tuhan ya. Ini Tuhan menampakkan Salomo yang kedua kalinya ya. Pada waktu mudanya Tuhan juga menampakkan Salomo ya. Kenapa? Ya, memberikan hikmat, pengertian dan pengetahuan. Kenapa Salomo selalu datang kepada Tuhan? Karena dia sadar bahwa tanpa Yesus, tanpa Tuhan, hidupnya tidak berarti. Ya, ketika Salomo hidup menyadari bahwa hidupnya tidak berarti dan akan mendekati Tuhan, Tuhan selalu mendengarkan seruan doanya. Ya,
waktu masih muda dia berseru, Tuhan, aku tidak punya hikmat, aku memimpin bangsa yang begitu besar. Ya, apa yang kamu minta? Tuhan, aku minta hikmat. Ini Tuhan yang menambahkan Salomo yang pertama kali. Ya, Tuhan berikan. Dan yang kedua kali juga Tuhan tetap Salomo datang di kaki Tuhan menyelesaikan bait suci. Ya, perlu kita ingat ya hari-hari ini bahwa Tuhan itu punya cara ya untuk membuat hidup kita ya menjadi dewasa. Salah satunya dia memberikan tanggung jawab pada kita. Amin. Apa yang diberikan Tuhan, apa yang Tuhan berikan rencana dalam hidup kita, kita tetap bersemangat ya. Jangan kendor dan kita tetap maju terus ya. Ini yang saya cari ya, tiap hari ya. Bersemangat di hadapan Tuhan ya. Nah, kita coba baca ya di ayat pertama ya, ini ya ketika Salomo menyelesaikan doanya ya. Nah, demikian Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Amin. Coba ya, yang timbul dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hati Salomo? Tentu kita tahu bahwa kerinduan Salomo adalah mendirikan bait suci. Ya, untuk apa? Agar ketika umat Israel ya datang ke rumah Tuhan, sujud, menyembah, mencari Tuhan, ya Tuhan hadir. Ketika mereka mengalami masalah, penyakit, pergumulan, Tuhan selalu mendengar dari surga. Ini ya, yang ada dalam isi hati Salomo. Sekarang pertanyaan, apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu sekarang? Halo, apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu sekarang? Ketika Bapak Ibu datang di sini, apa kerinduan kita? Amin. Tentu kita mencari Tuhan, ya. Tentu kita dapat bersyukur di hadapan Tuhan, ya. Tidak melihat saya, ya. Ya, saya banyak kekurangan. Ya, kita semua diberikan pesan terbaik di hadapan Tuhan. Ya, maka hari-hari ini Tuhan ingatkan kita untuk menjaga hati kita, ya, menjaga tubuh kita agar tetap kudus, agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi seruan doa kita hari-hari ini, Tuhan pasti mendengar. Amin. Tuhan pasti menjawab. Ini yang Tuhan mau, ya. Nah, lanjut yang kedua, 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini, ya, ingat ya, tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Amin. Tuhan pilih tempat ini sebagai tempat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berkumpul, ya. Ini lalu kita waktu tubuh kita persembahan tidak ada satu. Amin. Ingat, ketika lanjut lagi ya. Nah, ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampah di antara umatku, ya, umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Ini ya, saya sangat diberkati dengan firman ini. Ya. Ketika saya sadar, saya dipilih di sini, saya taat aja kepada Tuhan. Sehingga apa yang jadi seruan dalam hidup saya, Tuhan pulihkan hidup saya. Ya,
Saya cuma taat aja, Tuhan saya mau lakukan. Saya percaya. Ketika Tuhan tutup tempat di sini, berarti kita tertanam di tempat ini. Kalau kita tertanam, pasti kita akan bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, pasti kita akan menghasilkan buah. Amin. Pasti anak kita akan dipulihkan. Ya, coba di sini ya. Segala macam penyakit saya juga itu Tuhan sembuhkan secara ajaib. Ya, dulu saya ketergantungan obat, sekarang tidak. Anak saya juga itu saya rasakan mengerikan. Anak saya kayak waktu dulu tuh saya lihat kehidupan anak-anak kayak memberontak seperti itu. Tapi puji Tuhan, sekarang pulihkan satu persatu. Ya, yang penting kita datang kita dan sungguh. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau bagi kita ya. Nah, ya ini pesan Tuhan juga ya. Apabila akan terjadi sesuatu di akhir zaman, kita percaya dengan pada Tuhan ya. Percaya ketika kita datang Tuhan, segala permasalahan, pergumulan dalam hidup kita itu mesti berbeda. Ya. Ini doa Salomo dia seruan kepada Bapa ya. Buat umat pilihannya, juga buat kita sekarang ini. Sampai percaya? Sampaikan berbahagia dengan percaya ya. Karena orang yang percaya akan melihat tersisa. Karena orang yang percaya akan melihat Tuhan itu sendiri. Karena orang percaya akan mengalami suatu terobosan. Saya percaya ya. Ya. Ayat yang ke-15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin. Wah, ini melotot ya. Tuhan menjawab semua doa kita. Ya, Tuhan pulihkan. Anak saya kemarin juga dalam tesnya dapat sekolah tinggi, itu karena kemurahan Tuhan. Ya, dan juga ada beberapa doa yang saya ucapkan buat rekan-rekan teman-teman saya, ya, semua dipulihkan, mengalami terobosan. Ya, ya, saya sebagai anak Tuhan memang kita bisa berdoa sendiri. Ya. Tetapi kita juga perlu sahabat. Kita saling menguatkan. Ya. Ketika saya berdoa, ada juga teman saya ini, Pak Ali, aku minta bantuan bisa. Tapi sahabat, ketika aku berdoa, kamu juga harus berdoa. Intinya apa? Bersama-sama bersatu hati berdoa. Amin. Pasti Bapak mendengar. Ya, pasti Tuhan mendengar. Jelas ya. Ini ya katakan. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin. Nah, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin. Ingat, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Mengenai engkau, nah ini ada peringatan lagi ya. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti daun. Nah ini ya, ini peringatan Salomo. Nah kita baca seperti apa cerita dari Daud. Ya, Daud adalah orang yang setia dengan Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan. Ya, dia pernah mengalami suatu dosa, tetapi dia berbalik di hadapan Tuhan. Dia meminta ampun, dia bertobat dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Ya, nah ini pentingnya juga kehidupan kita sebagai orang tua. Ya, tetap memelihara kekudusan ini. Ya, penting sekali kita tetap hidup berkenan di hadapan Bapa sebagai orang tua ya intinya ya. Dan juga sebagai ibu kemarin Bapak kemarin sudah singgung firman Tuhan ini ya. Nah, lanjutnya ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Ya, ingat kita sebagai anak hari ini kita harus menghormati orang tua kita. Ya. Sebagai anak menghormati orang tua. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena salah satunya itu kunci menerobos doa kita. Amin. Kunci berdoa kita kalau kita hormati orang tua, apapun kata orang tua kita, apa menjadi doa permohonan kita pasti terdengar. Ini saya suka tiap hari ya sama ibu saya. Ini
Nah, maka aku akan menentukan tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunan yang memerintah atas Israel. Amin. Berbahagialah ya, begitu besar ya kasih Allah pada kita ya. Diberkatilah anak cucu di mana-mana. Ya, inilah ketika kita menjadi orang tua yang paham, yang takut akan Tuhan, maka anak cucu kita selalu dibuat berhasil, masa depannya penuh terang dan gemilang. Amin. Ya, sudah dijelaskan Bapak Gembala kemarin ya tentang menjadi orang tua ya. Nah, lanjut ya, ayat 19. Tetapi, jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku, akan kubuang dari hadapanku dan akan kubuang dari hadapanku dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Ya, ini suatu yang sebab dan akibat. Ya, ketika kita hidup dalam ketaatan, ketika kita hidup dalam panggilan Tuhan, kehendak Tuhan, maka hidup kita selalu mengalami kebahagiaan. Selalu kita menerima warisan kebahagiaan itu dari Tuhan. Amin. Ya, kita diingatkan, jangan kita abaikan perintah Tuhan. Ya, salah satunya hari ini kita sama berkumpul dari ibadah kita. Amin. Nah, ini Tuhan ingatkan dalam hidup kita, bahwa hidup kita tetap taat di hadapan Tuhan. Hidup kita tetap hidup suci di hadapan Tuhan. Ya, kita harus dengan Firman. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ya, hari ini saya ingin membagikan berkat yang luar biasa dalam cerita. Ya, bahwa saya ingin bagikan kunci, ya. Saya akan diberkati di ayat yang ke-14. Ini, ya, salah satu, ya, kunci pemulihan segala sesuatu dalam hidup kita. Ya, ya, di ayat yang ke-14 di situ dikatakan, nah, kita baca ulang lagi ya, ayat ke-14. Oke. Siapa ini bisa baca ayat 14? 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Ini yang kita perhatikan, ya. Yang pertama, ya, salah satu kunci pemulihan dalam hidup kita adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa Bapak Ibu Saudara? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, merendahkan diri itu berbeda dengan rendah diri.
rendah diri itu minder, ya. Kalau minder pakai. Intinya seperti itu ya. Nah, merendahkan diri adalah membuat diri kita berada di tempat yang lebih rendah, yaitu bersikap apa adanya dan bersifat terbuka terhadap siapapun. Merendahkan diri di hadapan Tuhan artinya menyadari apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi keterbatasan kita, sehingga kita berbalik bergantung penuh kepada Tuhan. Inilah merendahkan diri kita. Makanya kalau kemarin kita mendengarkan lagu itu Gandol Gusti. Wah, ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, hidup kita selalu tenang, aman, penuh dengan sukacita. Amin. Nah, jelas kita ya orang yang merendahkan diri akan jelas di situ ya. Coba kita baca dalam Matius 23 ayat 12 ya. Di situ ya, Matius 23 ayat yang ke-12. Sudah dapat? Dapat dibacakan? Tolong. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Firman kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita jangan takut. Ya. Selama ini kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Ya. Apa yang kita berbuat itu karena kasih anugerah Tuhan. Tetap kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Ya, kemarin juga saya telah menyampaikan dalam Yohanes ya ayat 15, ya, ayat yang ke-5 itu ya, kita semua di hadapan Tuhan. Coba kalau dibaca Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Oke, apa yang baca? Jadi kita fokus kita di firman Tuhan ya. Kita tidak terpengaruh, kita tidak hilang fokus kita. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat yang ke-5. demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, ya. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita tetap bergantung kepada Tuhan. Itu salah satu. Ketika kita bergantung kepada pemulihan dalam hidup kita pasti terjadi. Amin. Lanjut. Yang kedua di situ, ya kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Berdoa adalah pasti orang percaya. Ya, jangan sampai kita tidak berdoa. Ya. Setiap hari kita saat berdoa. Nah, hari ini saya mengingatkan tentang berdoa. Doa puasa selama 10 hari. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Coba taat aja. Ya, kan itu yang Tuhan mau. Ya, yang tadi saya rasanya tuh mau kering. Tapi puji Tuhan ketika saya ada di sini, Tuhan memberikan air hidup. Ya, ketika saya bisa. Ya, jelas. Ya, di situ kita diuji untuk berdoa. Bangun kehidupan doa dalam kondisi apapun. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Berdoa terus setiap hari. Ada masalah, ada hubungan, tidak ada masalah, tetap kita berdoa.
selalu berjaga-jaga satu dengan satu. Kenapa harus kita berdoa? Karena dalam balik doa itu ada kuasa. Ya, di balik doa itu ada kuasa. Setiap langkah kita satu langkah itu ada makhluk, ya. Makanya kita suka berdoa datang di sudut Tuhan. Ketika kita berdoa, saya percaya malaikat selalu bersama hidup kita. Tuhan selalu sertai hidup kita. Amin. Ini doa kita. Jelas di situ ya. Jangan sampai kita tinggalkan persekutuan doa kita setiap hari. Bangun pagi, malam, ya. Ini saya dapat ketika saya berdoa, meletakkan atau melihat ini, ya, peringatan hidup kita. Nah, kita percaya kehidupan doa orang benar dengan besar kuasanya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Ya. Iman, ya. Ingat, Tuhan hari-hari ini melatih iman kita. Percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Amin. Kita hari-hari ini jangan sampai kita kehilangan iman kita. Ya, apabila ke depan ada satu goncangan, deklarasi iman. Ya, deklarasikan iman kita. Ya, ini pesan Tuhan. Saya tuh belajar ya. Kemarin juga saya sempat bimbang, tapi saya percaya Tuhan pasti beri saya yang terbaik. Saya mengalami proses ini, tetapi ketika saya deklarasikan iman, saya selalu berikan kekuatan. Kita semua pasti mendapat kekuatan. Amin. Nah, jelas di situ kita baca di dalam Lukas ya 9. Ya. Lukas 9, Lukas 11 ayat 9 dan 10. Tolong buka. Lukas 9, Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Lukas pasal 11 ayat 9 dan 10 demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Ini firman Tuhan kita ingat ini dalam Lukas. Ketika kita mencari, pasti kita menerima. Amin. Ketika kita meminta, pasti kita mendapat. Ini perkataan Tuhan itu sendiri ya. Ya, kita ingat. Oh, firman Tuhan yang ini aja. Tanya kita bisa mengaktifkan tidak ini? Kita bisa imani enggak perkataan Tuhan ini? Ya. Ketika kita jatuh sakit, apa kita bisa jelaskan iman kita? Kita harus bisa jelaskan hari-hari ini. Saya belajar, ya kita semua belajar. Nah, gua ingat kata hidup kita ini. Ya. Nah, mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan setiap hari. Amin. Ya. Bagaimana mencari hadirat Tuhan? Tetap kita dengan hati kita dalam pujian penyembahan. Isi hati kita dengan pujian penyembahan. Amin. Kita mencari wajah Tuhan, kita mencari Tuhan, setiap hari kita akan mendapatnya. Ya. Intinya kita mengutamakan Tuhan. Dalam hal apapun, setiap kita ingin melakukan utamakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Ya. Lagunya juga saya punya lagu dari malam. Ku cari wajahmu. Itu saya senang memuji Tuhan ini ya. Tuhan berikan kami kisah. Ya. Nah, jelas di situ dalam Matius 6 ayat 33 juga ya kita diingatkan untuk selalu mengutamakan Tuhan. Kalau mau baca ya di Matius 6 ayat 33. Ya, ini banyak ya. Matius 6 ayat 33. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ini jelas. Yesaya 55 ayat 6.
Yesaya 55 ayat 6. Oke. Yesaya 55 ayat 6. Nah, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Ini nanti dibaca ya dari awal sampai akhir. Ini luar biasa firman Tuhan dari Yesaya 55. Karena ini renungan saya, bacaan saya, luar biasa. Jelas firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Terus mencari Tuhan setiap terus selalu dekat dalam hidup kita. Cuma kadang-kadang kita menjauh ya. Tapi jangan kita ya. Nah, berdoa dan mencari wajah Tuhan artinya memiliki hubungan yang karib, intim, akrab dengan Tuhan. Ketika kita menjalin hubungan yang karib, intim dengan Tuhan, segala sesuatu itu yang kita bicarakan dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan solusi, memberikan kelegaan, memberikan jalan yang harus kita tempuh dari mana sebaiknya. Amin. Pentingnya menjalin hubungan yang karib dengan Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan akan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Tuhan akan senantiasa menuntun setiap kehidupan kita. Bagaimana jalan yang terbaik, bagaimana yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ini ya, sangat pentingnya kita mencari wajah Tuhan setiap hari ya. Kita berdoa, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menghadapi gejolak yang akan datang, ketika kita mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati, kita mengetahui jalan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat sehingga kita tidak tersesat. Ya, ngeri ya dalam Wahyu 6 itu ya, saya baca tadi malam ya, bahwa ada penyesat di situ, seorang kuda putih ya. Itu seorang seperti malaikat terang, tapi bukan terang, itu malaikat penyesat. Ya, ngeri sekali. Juga ingatkan karena kita menjaga hati, karena juga ada benua merah di situ yang membuat perpecahan, ya, membuat kita tidak sabar, ya, juga memancing kita supaya emosi meledak-ledak di situ, ya. Di situ hati-hati. Makanya kita hari-hari ini tetap mencari wajah Tuhan, tetap kita berdoa. Amin. Ini Tuhan mau ini pesan Tuhan ya. Ya. Nah, juga yang terakhir yaitu lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Intinya apa? Bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan cara hidup kita yang lama dan hidup sebagai manusia yang baru. Amin. Pertobatan itu dan awal dari pemulihan. Ini saya rasakan ketika saya lahir 2012. Saya belajar melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan saya dipulihkan. Puji Tuhan dan sekarang saya diberikan umur panjang. Puji Tuhan saya juga dipulihkan. Basuki juga diberikan kesehatan semua anak saya. Dalam perekonomian kami juga dipulihkan. Ya. Ini ketika kita bertobat kepada Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang dulu biar berlalu, yang sekarang kita lahir baru. Amin. Itu harus kita lakukan. Itulah firman Tuhan. Ya. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kemarin dari situ Pak Gembala, ya. Nah, coba kita baca lagi dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Itu adalah ciptaan baru ya. Oke, sebagai ayat yang terakhir ya, untuk tim musik maju ke depan. 2 Korintus 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan segala sesuatu menjadi baru. Amin. Ya. Siapa yang ada di dalam Kristus, ya,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Amin. Kita hidup sekarang harus dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Hidup kita adalah ciptaan baru. Hidup kita yang dipimpin oleh Roh, bukan oleh daging. Amin. Apa yang dipimpin oleh daging? Kita tahu, ya, keinginan kita sendiri. Ya, kita harus tetap melakukan. Ini yang Tuhan mau, ya. Nah, hari-hari ini Tuhan ingatkan kita, ya, untuk menjaga hati kita, ya, menjaga tubuh kita, agar tetap kudus, agar Tuhan selalu berkenan dalam hidup kita. Tuhan ingatkan kita juga untuk selalu taat, ya, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, serta Tuhan selalu mendengarkan seruan doa kita ketika kita hidup dalam ketaatan. Amin. Ya, Tuhan ingatkan itu, ya. Kita harus hidup ketika kita taat, kita akan merasakan kasih dan kuasa-Nya. Kita bisa merasakan dampak jawaban dari kebenaran. Amin. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita bersyukur atas berkat Tuhan hari ini. Kita akan lakukan, ya, kekuatan di hidupku. Kekuatan itu ajaib buat Tuhan. Haleluya. Selamat berdiri.